Oke, halo, selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini, Perik akan membahas mengenai soal ulangan harian yang sudah diberikan pada minggu kemarin. Ada 10 soal yang sudah Perik berikan, ini berkenaan dengan dua ya, mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, jadi siapkan kalian catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembahasan soal kali ini. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya, negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan tersebut diatur dalam undang-undang pasal berapa ayat berapa? Jawabannya adalah D. Pasal 1 ayat 3. Nah, jadi kalau pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan mengenai Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan mengenai kedaulatan rakyat. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 itu membahas tentang MPR. Jadi jawabannya adalah pasal 1 ayat 3. Oke, next ke nomor 2. Salah satu ciri negara hukum yaitu mempunyai jawabannya adalah A. Mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi. Di sini B. Pertahanan keamanan. Itu kalau negara hukum, negara menganut kedaulatan Tuhan juga harus mempunyai ya. Mempunyai armada perang tidak harus negara hukum itu. Aparat penegak hukum yang lengkap juga tidak menjadi salah satu komponen pokok. Yang pastinya ciri negara hukum itu harus mempunyai ya undang-undang atau konstitusi ya. Yang lain hanya pelengkapnya saja. Oke, nomor 3. Ini sebuah contoh nih. Presiden selalu berpidato pada tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati proklamasi kemerdekaan. Tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pidatonya bahwa akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pernyataan tersebut merupakan jawabannya A. Konvensi. Jadi konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Contohnya adalah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus. Jadi setiap ucapan ataupun keinginan presiden dalam pidato ini itu akan dijadikan sebagai dasar hukum di samping undang-undang dasar. Jadi ada dua, UUD itu yang tertulis, konvensi yang tidak tertulisnya. Nanti setiap menteri akan membuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Seperti itu ya. Selanjutnya, salah satu alasan suatu negara harus memiliki UUD adalah jawabannya adalah A. Supaya adanya kepastian tentang cara penyelenggaraan kenegaraan. Kalau yang C, ini kurang tepat ya. Kalau teks C itu jawabannya melindungi, nah itu baru tepat ya. Kalau menjembatani ini kurang tepat. Oke, next ke nomor 5. Keberadaan UUD mempunyai arti yang sangat penting, yaitu tadi sudah jelas ya, untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berarti jawabannya D. Nomor 6. UUD memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman serta memenuhi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan sifat UUD yaitu, lihat. Sifat UUD dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti UUD itu mempunyai sifat yang A ya, singkat dan supel. Nah, ada yang supel ini. Supel itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bisa menyesuaikan. Contohnya, dulu itu tidak ada undang-undang tentang telekomunikasi, tentang IT, tentang internet. Sekarang sudah dibuat. Karena sekarang setiap orang pasti menggunakan internet dan IT. Jadi dibuatlah undang-undangnya. Oke, next ke nomor 7. Zaman dahulu itu mempunyai sebuah permasalahan. Kondisi negara yang tidak stabil, kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang, maka Presiden Soekarno memberlakukan UUD kembali karena UUD yang sebelumnya dianggap gagal. Nah, pemberlakuan UUD NRI ini yang kedua kali itu melalui apa ya? Yaitu melalui dekret Presiden C.
Jadi isi dari dekret presiden itu adalah membubarkan konstituante, memberlakukan UUD NRI dan menghapus UUD S, kemudian membentuk MPRS dan DPAS. Oke, lanjut nomor 8. Di bawah ini yang bukan jenis konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada beberapa UUD yang pernah berlaku. Mulai dari UUD 45, kemudian UUD RIS, kemudian UUD S. Nah, berarti yang bukan jenis konstitusi itu jawabannya adalah B. Next, nomor 9. UUD RIS itu diselenggarakan pada tahun berapa sampai tahun berapa? Ini gampang. UUD RIS itu hanya 1 tahun. Dari tahun 49 sampai tahun 1950. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10 terakhir. Manakah yang tidak termasuk isi dekret presiden? Tadi sudah disebutkan. Yang tidak ya. Yang tidak itu adalah 2. Kemudian 5, 6. Berarti jawabannya adalah A. Ingat ya, isi dari dekret presiden itu yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, memberlakukan UUD 45 dan menghapuskan UUD S, kemudian membentuk MPRS dan DPAS. Kalau nomor 5 ini adalah hasil dari sidang PPKI. Nomor 2 hasil sidang BPUPKI, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke guys, itu saja pembahasan soal hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Silahkan kalian bisa mengulang video pembahasan ini sampai kalian memahami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Thank you dan selamat pagi.